Semuanya, perkenalkan nama saya Niko Madria Putri dengan NIM akhir 008 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bakteri Streptococcus suis yang umumnya menyerang babi. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui nih mengenai bakteri ini. Jadi bakteri Streptococcus suis ini merupakan bakteri fakultatif anaerob yang bersifat gram positif. Jadi kalau misalnya dia diwarnai dengan pewarnaan gram akan berwarna ungu. Dia bersifat non-motil dengan bentuk kokus yang tersusun dalam rantai dengan panjang yang bervariasi. Kemudian bakteri ini hidup optimal dengan suhu 37 derajat Celcius, tapi juga bisa hidup dengan rentang suhu 25 sampai 42 derajat Celcius. pH optimum tumbuh ada pada kisaran 7,2 sampai 7,4. Dengan sifat dari bakteri ini bersifat beta hemolitik lemah atau alfa hemolitik tergantung dari serotipenya. Jadi Streptococcus suis serotype 2 ini juga berpotensi bersifat zoonosis sehingga bisa mengakibatkan meningitis Streptococcus suis. Nah, untuk penyebarannya sebenarnya sudah ada di berbagai negara di seluruh dunia. Sudah ada beberapa laporan kasus termasuk di Indonesia, khususnya di daerah Bali. Seperti contohnya ada di judul-judul yang sudah saya cantumkan di sini, di mana berikut merupakan sumber jurnal dan juga berita yang menyebutkan keberadaan Streptococcus di Bali, baik pada yang menginfeksi babi atau manusia. Kemudian untuk epidemiologinya, kasus infeksi Streptococcus suis ini seperti yang sudah saya katakan tadi sudah ada di berbagai negara, salah satunya Indonesia, Bali, di mana hal ini disebabkan karena Streptococcus suis ini merupakan bakteri flora normal yang biasanya ada di saluran pernapasan atas dari si babi. Jadi memang dia sudah ada di sana. Kemudian terdapat 29 serotype dengan serotype 2 itu dianggap paling virulen, bisa menyebabkan zoonosis juga. Dan kalau dilihat di peta ini memang dari negara-negara yang ditunjuk di sini mayoritas ada Streptococcus suis serotype 2 di sana. Kemudian serotype 3, 7, dan juga 9 juga banyak ditemukan di berbagai negara lainnya. Kemudian untuk penularannya bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya Streptococcus suis ini merupakan bakteri flora normal yang ada di babi. Jadi biasanya dia itu ada tanpa gejala pada babi, sehingga kalau misalnya bakterinya itu menyebar, kadang-kadang kita juga tidak mengetahui karena tidak ada gejala yang timbul. Kemudian untuk penularannya itu bisa dari induk ke anak, bisa antar babi melalui kontak langsung atau aerosol, bisa juga melalui benda mati yang terkontaminasi, bahkan pakan dan juga air juga bisa. Kemudian jika manajemen kandangnya itu buruk akan memperparah penyebaran dari bakteri ini. Mekanismenya bagaimana? Jadi bakteri itu bisa masuk lewat mukosa pernafasan, bisa juga lewat oral atau luka kulit. Nanti akan terjadi kolonisasi di tonsil atau nasofaring. Kemudian saat imun dari si babi ini lemah, dia bisa menembus epitel dan masuk ke dalam darah sehingga mengakibatkan septikemia. Nah, kemudian bakteri ini juga bisa menyebar ke otak, jantung, dan juga sendi, bisa juga menembus sawar darah otak sehingga mengakibatkan meningitis purulen dan kerusakan jaringan akibat reaksi inflamasi. Nah, di sini ada diagram dari penyebaran Streptococcus suis, di mana yang seperti yang saya katakan tadi, babi yang terlihat sehat bisa saja ada bakteri di dalamnya. Kalau dia stres atau imunitasnya berkurang, atau lemah, dia akan bakterinya akan lebih menginfeksi secara lebih aktif dan mengakibatkan si babi itu mengalami gejala seperti meningitis dan juga artritis. Lanjut, di sini ada gejala dari kalau misalnya babinya itu terinfeksi dari Streptococcus suis, dia akan terjadi demam tinggi sebagai gejala awal, kemudian disertai dengan depresi dan atau penurunan nafsu makan, kemudian terjadi pincang berpindah atau shifting lameness akibat artritis, bisa juga terjadi tanda neurologis atau meningitis seperti kepalanya miring, mata menyempit, telinga terkulai, inkoordinasi dan lain sebagainya. Bisa juga terjadi kematian mendadak, jadi tanpa gejala tiba-tiba mati. Bisa juga terjadi sesak napas, sianosis, dan penurunan berat badan pada kasus endokarditis. Bisa juga terjadi pembekakan sendi atau poliartritis dan kesulitan berdiri atau berjalan. Kadang ada juga beberapa babi itu disertai lesi respirasi ringan. Jadi gejalanya itu kadang-kadang semuanya atau nggak salah satu. Jadi memang setiap babi itu kadang-kadang berbeda. Kemudian untuk pemeriksaannya bagaimana? Bisa dengan pengambilan sampel otak, darah, cairan sendi, atau organ dari babi yang sedang sakit atau sudah mati. Nanti akan dilakukan kultur bakteri di agar darah atau blood agar 5%. Nanti kalau misal Streptococcus yang Swiss yang tumbuh, dia akan
muncul koloni kecil berwarna abu-abu dengan hemolisis lemah. Kemudian nanti bisa dilaksanakan pengamatan mikroskopis. Nah, koloninya akan diwarnai pewarnaan gram. Nanti akan kalau dilihat di mikroskop akan ada bakteri kokus yang tersusun seperti rantai panjang. Kemudian dia akan berwarna ungu karena dia gram positif. Kemudian akan dilaksanakan uji PCR untuk deteksi gen spesifik dan juga untuk konfirmasi dan juga untuk melihat serotipenya dia yang mana. Kemudian untuk organ-organ yang mengalami lesi itu juga bisa dilaksanakan pengamatan histopatologi. Mungkin yang mengalami meningitis itu bisa dilihat di bawah mikroskop juga otaknya gitu. Kemudian di sini ada foto dari blood agar yang sudah terisi koloni dari Streptococcus suis, mana yang seperti tadi ciri-cirinya terlihat ya, ada koloni titik-titik kecil berwarna abu-abu, kemudian yang warnanya ini agak pucat itu gara-gara terjadi hemolisis. Kemudian di sini ada moncong babi dan juga telinga babi yang mengalami perubahan warna. Di sini ada jantung yang mengalami endokarditis. Dan di sini ini koloninya kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop dia kayak rantai, titik-titik gitu yang saling menyatu kayak rantai dan warnanya itu ungu. Kemudian pencegahannya bagaimana? Kemudian kita harus memperbaiki manajemen dan biosecurity dari kandang. Kandang tuh harus sangat bersih. Kemudian ventilasinya harus baik dan kita tidak boleh membiarkan babi itu terlalu padat dalam satu kandang. Harus dilakukan karantina bagi babi sakit dan juga babi yang baru. Dan juga kita harus melakukan disinfeksi secara rutin. Kemudian yang kedua itu bisa mengendalikan faktor predisposisi seperti mencegah babi agar tidak stres ataupun agar imunitasnya tidak turun dengan mencegah babi itu terkena penyakit lain. Sehingga kita bisa melaksanakan vaksinasi dan juga pemantauan kesehatan pada babi supaya imunitasnya tetap terjaga dan babi itu tetap sehat. Kemudian untuk para pekerja bisa juga dilindungi dengan menggunakan sarung tangan, masker, dan hindari kontak langsung dengan babi atau daging mentah agar tidak terjadi penyebaran secara zoonosis. Untuk studi kasus, di sini ada suatu jurnal yang telah ditulis untuk mengamati bagaimana penyebaran Streptococcus suis di Bali dengan mengambil 200 sampel tonsil babi. Babinya berasal dari berbagai daerah yang ada di Bali, kemudian dipotong di rumah pemotongan hewan yang ada di Denpasar. Kemudian sampelnya itu dilakukan isolasi dengan sip blood agar 5%, diikuti dengan pewarnaan gram, uji katalase, oksidase, dan koagulase, dan diidentifikasikan juga dengan uji PCR primer RHN dengan target 350 BP. Hasilnya adalah 5 sampel positif atau sekitar 2,5% dari 200 sampel tonsil. Dimana kalau yang positif ini bisa berpotensi zoonosis atau menularkan ke babi lain atau daging yang lain bila ada produk yang tercemar ini dijadikan dalam satu tempat. Sehingga jurnal tersebut itu membuktikan bahwa si Streptococcus suis ini beredar secara endemik di daerah Bali. Jurnal ini juga membuktikan hal yang sama, di mana dengan jurnal berjudul Streptococcus suis Associated Meningitis Bali Indonesia 2040-2070, di mana di sini diambil sampel 71 kasus dugaan meningitis di RSUP Sanglah pada manusia, didapatkan 44 kasus terkonfirmasi positif Streptococcus suis melalui kursus cairan cerebro spinal atau CSF, di mana gejalanya itu ini ya, gejala pada manusia. Dengan faktor resikonya kita ketahui bahwa di Bali, masyarakat Bali itu kadang-kadang memakan produk seperti darah dari babi itu yang mentah dicampur dengan lawar, itu meningkatkan resiko penyebaran dari Streptococcus suis ini. Kadang-kadang mungkin ada juga beberapa masyarakat yang mengonsumsi daging yang kurang matang sehingga memang masih ada bakterinya di sana, atau bisa juga karena beberapa peternak babi itu kontak langsung dengan babi tanpa perlindungan sehingga bisa juga terserang atau terinfeksi dari penyakit Streptococcus suis ini. Masalahnya tingkat fatalitas dari penyakit meningitis Streptococcus suis ini 11%, dengan sebagian pasien itu mengalami kecacatan permanen seperti tuli dan hemiparesis. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa penanganan atau pencegahan penyebaran Streptococcus suis ini sangat penting ya, sehingga diharapkan untuk kedepannya para masyarakat dan juga para peternak itu bisa lebih berhati-hati mengenai penyebaran Streptococcus suis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.